Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang baik ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan akan segera memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang refleksi di gerbang tahun baru, muhasabah diri menuju masa depan yang lebih baik. Pergantian tahun merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan merencanakan langkah-langkah yang lebih baik di masa depan. Dalam konteks ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan seruan yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dan senantiasa memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Momentum pergantian tahun ini hendaknya tidak hanya diisi dengan perayaan-perayaan yang hura-hura, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadi momentum introspeksi diri yang mendalam. Pertama, di sini ada perintah untuk bertakwa. Allah mengulang perintah takwa di awal dan di akhir tahun ini, ayat ini. Nah, ini menunjukkan ya, betapa pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Takwa bukanlah sekedar ucapan, tetapi implementasi nyata dalam setiap aspek kehidupan. Takwa berarti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Di tahun yang baru ini, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita dengan memperbaiki ibadah, memperbanyak amal soleh, dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Nah, hari esok ya dalam ayat ini bukan hanya sekedar besok atau tahun depan, tetapi yang dimaksud dalam kehidupan akhirat yang kekal. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah abadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, momentum pergantian tahun ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Mari kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Sudahkah kita memaksimalkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan beramal soleh? Adakah perbuatan dosa yang masih sering kita lakukan?
Sudahkah kita memberikan manfaat yang optimal bagi sesama? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur, insya Allah kita dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan diri, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya di tahun yang baru. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas ibadah. Jadi kita tingkatkan kualitas ibadah kita ya, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh ya, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, membantu sesama, berdakwah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, kita bisa memperbanyak amal soleh. Kita lakukan perbuatan baik sekecil apapun, baik yang bersifat individual maupun yang sosial. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Kita bertekad ya untuk meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita bisa melakukan menuntut ilmu agama. Jadi kita perdalam pemahaman agama supaya kita bisa beribadah dan beramal dengan benar. Dan yang kelima, kita bisa melakukan dengan cara bergaul ya dengan orang-orang yang soleh. Jadi lingkungan yang baik ini akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, pergantian tahun adalah simbol dari berjalannya waktu. Waktu adalah nikmat yang sangat berharga yang diberikan Allah SWT kepada kita. Jangan sampai waktu yang telah berlalu kita sia-siakan tanpa makna. Mari kita manfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. Semoga di tahun yang baru ini kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.